Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi ini saya kembali mengajak, marilah kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, pahala di balik penderitaan. Nats Alkitab terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sama-sama setuju kalau tantangan di dalam kehidupan pasti selalu ada. Tantangan tidak pernah berbicara tentang sesuatu yang akan kita hadapi ke belakang, tetapi yang namanya tantangan selalu berbicara tentang hal-hal ke depan atau sesuatu yang baru yang akan kita jalani. Saudaraku, dalam setiap tantangan, semua orang pasti berharap mampu untuk melewatinya. Tetapi kenyataannya tidak mudah, terutama bagi kita sebagai orang percaya. Selama kita masih tinggal dalam kemah tempat kediaman kita di bumi, dan itu artinya kita bisa saja menghadapi banyak tantangan. Namun Tuhan berharap kita selalu memiliki iman dan menghidupi kebenaran dalam segala keadaan. Nah saudaraku, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan pagi ini berkata, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ada hal yang menarik di sini saudara. Umumnya kalau kita berbuat baik, pikiran kita akan berkata, mana mungkin orang lain akan berbuat jahat terhadap kita. Tetapi seringkali kenyataannya tidak selalu demikian. Yang terasa aneh, kalau yang berbuat jahat itu adalah sesama orang percaya, sesama orang Kristen. Bahkan ada juga kasus-kasus yang mungkin ada di sekitar kita dan terjadi dalam keluarga, di mana ada suami atau istri berbuat hal yang jahat terhadap pasangannya. Saudara bersaudara saling berbuat jahat. Ada orang tua berbuat jahat terhadap anaknya. Ada pula anak berbuat jahat terhadap orang tuanya. Demikian juga dalam gereja Tuhan, di mana ada saja orang-orang yang berkarakter dan lidahnya belum sepenuhnya berubah, sehingga hal itu bisa dipakai iblis untuk memecah belah, menggosip, memfitnah sesamanya. Akibatnya tidak heran, orang bisa tersinggung, terluka, dan memilih untuk mundur meninggalkan gereja atau pelayanan. Jadi saudaraku, walau kita sudah berbuat baik kepada orang lain, kita tidak bisa berharap 100% agar orang tersebut berbuat baik juga kepada kita. Saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami tantangan yang membuat kita merasa menderita karena kebenaran. Kita merasa seperti dirugikan, atau kita merasa seperti orang lemah atau tidak berdaya demi mempertahankan sebuah kebenaran. Tetapi firman Tuhan begitu jelas kita dengar pagi ini, bahwa sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Nah, pertanyaannya, di manakah letak kebahagiaan kita ketika kita harus menderita karena kebenaran? Ingatkah saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius 5 ayat 10. Ternyata inilah yang dimaksud, bahwa kita akan berbahagia, yaitu jika kita hidup dengan benar, kita akan memiliki pahala. Pahalanya adalah bahwa kerajaan surga akan menjadi milik orang-orang percaya yang berperilaku benar, namun harus juga menderita. Itulah sebenarnya esensi dari panggilan menjadi orang Kristen, saudaraku. Jadi, janganlah takut dan janganlah gentar, kata firman Tuhan. Tetaplah benar, meskipun ada orang yang menyakiti kita. Tetaplah benar,
meskipun ada orang yang membenci kita. Tetaplah benar jika ada orang yang memfitnah kita. Tetaplah benar jika ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil. Dan tetaplah benar, saudara, jika ada orang yang berlaku buruk atau jahat terhadap kita. Jangan takut terhadap manusia, tetapi takutlah akan Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir renungan ini, ingatlah semua manusia akan menghadapi tantangan, persoalan, dan pergumulan, termasuk kita yang telah sungguh-sungguh menghidupi kebenaran. Namun, sadarilah, jika karena itu kita harus menderita juga, janganlah mengeluh, janganlah protes, melainkan tetaplah bersuka cita, tetaplah mengucap syukur. Sebab kita akan menerima pahala karena kita telah melakukan kebenaran. Itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada duka cita yang kita rasakan akibat penderitaan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi ini yang mengajar kami agar kami tidak gentar dan tidak takut dalam penderitaan, sekalipun kami sudah berbuat baik. Bantu kami untuk selalu menjaga prinsip dari firman Tuhan ini di dalam hati kami, ya Bapa, bahkan ketika masalah mengelilingi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.